Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga keadaan kita selalu sehat walafiat ya. Agar selalu sehat, kita harus selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker saat keluar rumah dan selalu budidayakan mencuci tangan setelah melakukan segala aktivitas di luar rumah maupun di dalam rumah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan hari ini, kita akan masuk pada materi kita selanjutnya, yaitu pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema 3, ayo cintai lingkungan pada pembelajaran kedua. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi kita tentang PPKN dan SPDP. Pada pembelajaran PPKN, ada pun tujuan pembelajarannya, yaitu diantaranya siswa mampu menganalisis hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan setelah membaca dan memahami teks cerita yang diberikan. Kemudian, siswa mampu memberikan 4 contoh tindakan yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungannya, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban dengan benar. Setelah itu, Ibu akan menjelaskan materi tentang pelajaran kita hari ini. Ayo, simak dengan baik ya anak-anak Ibu semuanya. Hari ini kita akan masuk pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, dan pada pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu menganalisis hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan setelah membaca dan memahami teks cerita yang diberikan. Selanjutnya, siswa mampu memberikan 4 contoh tindakan yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungannya, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban dengan benar. Adapun materi kita pada hari ini yaitu pada materi PPKN mengenai hak dan kewajiban. Kita harus tahu dulu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Hak adalah sesuatu yang semestinya kita dapatkan. Kemudian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mari kita baca teks berikut. Teks yang berjudul Pergi ke Pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu, pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Dia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti itu, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya, kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti ini terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Nah, berdasarkan tes pergi ke pasar, coba kita jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar.
Mengapa pasar sangat bau? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Ya, benar. Karena banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, sehingga busuk dan menimbulkan bau. Pertanyaan selanjutnya, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Siapa yang bisa? Ya, lingkungan pasar menjadi kurang sehat karena kotor dan berbau tidak sedap. Pertanyaan selanjutnya lagi, menurutmu apakah Lani, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Ya, tentu saja. Mereka terganggu haknya untuk dapat menikmati keadaan pasar yang sehat dan bersih. Ayo, coba jawab pertanyaan selanjutnya. Hak apa yang tidak didapat oleh Lani, Beni, dan Udin ketika di pasar? Hak akan lingkungan yang sehat dan bersih. Selanjutnya, menurutmu, apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Jelaskan. Ya, dengan membuang sampah secara sembarangan mengakibatkan hilangnya hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca tentang teks pergi ke pasar tersebut dan setelah menjawab bersama pertanyaan yang sudah disediakan, bisa kita ambil kesimpulan bahwa kewajiban kita adalah menjaga lingkungan sekitar kita. Seperti kita pelajari materi selanjutnya tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Sebelum kita menuntut hak kita terhadap lingkungan, kita perlu ketahui dulu apa kewajiban kita terhadap lingkungan. Di antaranya yaitu 1. Melestarikan lingkungan, 2. Membuang sampah pada tempatnya, 3. Menanam pepohonan di sepanjang jalan, 4. Menggunakan teknologi ramah lingkungan, 5. Melakukan pengelolaan limbah dengan penuh tanggung jawab, 6. Menggunakan energi alternatif. Nah, setelah kalian tahu kewajiban kalian terhadap lingkungan, maka ada pun hak yang kalian peroleh setelah melakukan kewajiban kalian tersebut. Di antaranya 1. Menikmati udara segar dan bersih, 2. Memperoleh air bersih, dan yang ketiga adalah bebas dari pencemaran udara maupun pencemaran air dan tanah. Selanjutnya, memanfaatkan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Yang kelima, memanfaatkan lahan untuk mendirikan tempat tinggal, perkantoran, dan sarana pendukung lainnya. Seperti, gambar di samping. Ya. Di sini ada pun contoh hak dan kewajiban yang dapat kalian peroleh setelah melakukan kewajiban kalian terhadap lingkungan. Yang pertama, kewajiban kalian yaitu menghabiskan makanan yang sudah diambil. Hak kalian yaitu mendapatkan sumber energi. Pada gambar kedua, kalian perhatikan dua orang anak yang sedang bermain air. Kewajiban apa yang harus mereka lakukan? Kewajiban mereka yaitu menggunakan air dengan bijak, sehingga mereka memperoleh hak mendapatkan air yang bersih. Contoh selanjutnya yaitu pada gambar 3 dan gambar 4. Pada gambar 3, kalian perhatikan dan kalian amati, ada kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu menjaga lingkungan dari pencemaran. Sehingga hak yang kita peroleh adalah mendapat lingkungan yang sehat. Pada gambar yang keempat, kewajiban kalian yaitu merawat dan menjaga tanaman, sehingga kalian memperoleh hak mendapatkan lingkungan yang asri. Adapun akibat yang akan kalian dapatkan jika tidak melaksanakan kewajiban. Ayo anak-anak, perhatikan bersama-sama.
agar kalian tidak melakukan kesalahan dalam melaksanakan hak dan kewajiban kalian terhadap lingkungan. Yang pertama, lingkungan akan kotor. Yang kedua, timbulnya banyak penyakit akibat lalat dan nyamuk. Dan yang ketiga, berkurangnya cadangan air bersih. Dan keempat, tanah longsor akibat lahan gundul. Dan yang kelima, pencemaran udara, air, dan tanah. Dan yang keenam, banjir akibat tumpukan sampah yang menghambat saluran air. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini pada tema 3, subtema 3, dan pada pembelajaran yang kedua. Dari materi yang sudah kita pelajari tadi, bisa kita ambil kesimpulan, yaitu siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ayo, anak-anak. Ya, Ibu akan menambahkan kesimpulan dari kalian. Jadi, hak dan kewajiban kita itu memang harus kita lakukan. Kewajiban itu di atas hak. Jadi, kita harus laksanakan kewajiban terlebih dahulu untuk mendapatkan hak yang semestinya. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Jadi, kita harus tahu apa itu kewajiban kita terhadap lingkungan dan apa hak yang dapat kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban tersebut. Ingat ya anak-anak, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu sebelum kita menuntut hak kita terhadap lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk kalian di rumah. Kalian bisa kerjakan tugas kalian ini pada lembar kerja peserta didik. Setelah kalian mempelajari materi kita pada hari ini, kalian bisa menyebutkan beberapa cara menjaga lingkungan, atau kalian bisa menyebutkan beberapa cara menjaga lingkungan di lingkungan sekitar kita. Kemudian, tuliskan jawaban kalian di peta konsep di bawah ini. Ya, jadi setelah kalian mengerjakannya, jangan lupa tugasnya dipoto dan dikirimkan ke WA Ibu. Paham ya anak-anak? Jika ada yang kurang dipahami, kalian bisa bertanya kepada Ibu melalui grup WA. Ya, terima kasih. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pelajaran kita selanjutnya. Jadi, selamat belajar dan jaga selalu kesehatan. Dan ingat, selalu ikuti protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, dan rajin bercuci tangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.